Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, selamat malam. Apa kabar kalian di malam hari ini? Gua harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan bagi kalian yang sedang sakit, gua doakan semoga cepat sembuh agar kita sama-sama bisa pantau perkembangan cryptocurrency. Oke? Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kecil yang tidak bermanfaat ini, gue ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa kalau lo suka klik like and subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info terupdate terkait perkembangan cryptocurrency. Oke? Dan gue juga tidak bosan-bosan selalu menunggu curhatan kalian, apapun curhatan kalian silahkan ketik di kolom komentar. Semaksimal mungkin akan gue tanggapi. Oke guys, dan gue minta maaf sebelumnya gue agak sedikit bisik-bisik nih karena sebetulnya gue nggak ada niatan untuk mengupload video ini karena gue saat ini lagi dalam perawatan di rumah sakit. Tetapi gue agak sedikit tertarik ada komentar terkait dengan salah satu token di kolom komentar gue. Jadi di sini gue akan sedikit meluruskan saja, mengklarifikasi dan menjelaskan gitu kan. Dan saya mohon maaf juga kepada para suhu, para senior yang tentunya sudah expert di bidang cryptocurrency. Gue minta bantuannya, dukungannya untuk membantu menjelaskan dan mengkoreksi ketika apa yang gue jelaskan ini salah gitu kan, karena keterbatasan gue memahami cryptocurrency ya, karena gue di sini baru berapa bulan mengenal cryptocurrency gitu kan, masuk ke dunia cryptocurrency ini. Jadi mohon para senior expert cryptocurrency dibantu dikoreksi kalau gue salah menjelaskan. Oke guys, kita langsung aja. Beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu lah, gitu kan, ketika gua bangun gitu kan, dan gua lihat ada salah satu komen yang menurut gua sih ya, positif sih, sebetulnya positif komentarnya gitu kan, tapi ya perlu diluruskan saja, hanya perlu diluruskan saja gitu kan. Pada dasarnya kan dia di sini nih dia sebutkan 27 menit yang lalu. Di sini sengaja akunnya gua sembunyikan ya, karena gua nggak mau mereka nanti diserang atau dibully sama teman-teman atau holder atau salah satu token yang gua bahas ini ya kemarin ya. Di sini dia menyebutkan tinggalkan gitu kan, tinggalkan kok token ini tanpa utilitas. Jika kita ambil supply SIBA, hasil jual sayur di Uni Emirat Arab bisa buat burn 49,3 kuadriliun. Ya, dikibulin si titik-titik lo holder GPR, tandai gua sebelum selesai helping BTC ini token rupul, depth-nya akan kabur. Bagus sekali gitu kan. Kalau gua sih menanggapinya positif gitu kan. Dia bermaksud untuk memberikan, menginformasikan dan mengasih tahu, dan dia mungkin merasa sayang kepada kita. Hati-hati gitu kan. Ketika jangan terlalu percaya kepada salah satu token, nanti lu dibohongin, nanti ketika itu nanti depth-nya bisa kabur dan lain sebagainya. Sebetulnya Pak, kalau kita sikapi positif ya terima kasih gitu kan, gue ucapkan terima kasih kan di sini kan, terima kasih Om, komentarnya sangat luar biasa. Tapi alangkah bijaknya kalau Om bisa cek, pelajari lagi, mempelajari dulu menggunakan pikiran dan hati yang tenang. Apa misinya? Terlepas dari berapa lama waktunya, tetapi menurut saya secara pribadi itu kan, koin ini mempunyai misi yang luar biasa dalam menyelamatkan kondisi bumi. Itu BTC yang saya tahu, BTC saya nggak tahu siapa devnya, tapi saya ataupun Om juga percaya kan
atau mungkin Om juga mengkoleksi, apalagi mengkoleksi, maksudnya mengkoleksi koin BTC-nya gitu kan, apalagi GVR, depth-nya jelas gitu kan, terus support project-nya juga jelas gitu kan, yang pasti project-nya jelas lah dalam hal ini ya. Dan kecil kemungkinan untuk rug full ya. Kalaupun rug full sama saja akan mencoreng keluarga kerajaan. Itu menurut ini tanggapan gua gitu kan. Maaf kalau saya salah, tapi itu menurut pemahaman pribadi saya yang awam. Untuk masalah yakin dan tidaknya itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Kalau percaya mah enggak, kalaupun tidak juga ya, terserah gitu kan ya. Karena yang namanya cryptocurrency kan segala sesuatu bisa terjadi gitu ya. Jadi dari komen-komen ini ya gua simpulkan gitu kan bahwa sebetulnya kita tuh nggak punya hak untuk menghakimi seseorang bahwa token itu lumpuh atau tidak gitu kan. Itu kita tidak punya hak untuk ke arah sana gitu kan. Itu kembali ke kita sebagai investor. Kita percaya dengan satu project ya silahkan gitu kan, ambil. Ketika lu nggak percaya ya udah nggak usah gitu kan simpel-simpel aja gitu kan, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan itu full ya itu udah resikonya pribadi, kita semua rasa nggak perlu menyalahkan orang lain gitu kan. Ketika full ya kita sudah merasa puas karena kita sudah mempelajari dulu roadmapnya seperti apa gitu kan, project-projectnya seperti apa, sudah jelas gitu kan. Nah ketika sudah dipelajari gitu kan, ketika kita sudah yakin dan kita investasi di aset tersebut ternyata gagal, ya nggak perlu menyalahkan orang lain gitu kan. Kita kembali ke diri sendiri, berarti kita ada yang salah, kita harus belajar lagi dari kesalahan itu gitu. Menurut pendapat gua kan seperti itu. Nah adapun kalau misalkan apa yang disampaikan si Akang tadi menyatakan bahwa koin Groove ini adalah rugful gitu kan, menurut pendapat gua secara pribadi kemungkinan besar ini sangat jauh untuk rugful koin koin token ini, karena jelas kan projectnya juga jelas gitu kan. Terlepas dari waktunya kapan dan lain sebagainya untuk menuju ke ATH-nya, itu terlepas dari itu. Yang pasti kan semua butuh proses ya, semua butuh proses gitu kan. Kalau misalkan dinyatakan bahwa ini full gitu kan, gua balik nanya gitu kan, bagaimana dengan Bitcoin? Bitcoin kan kita juga nggak tahu siapa sih devnya gitu kan. Devnya siapa sih? Yang kita tahu kan hanya devnya. Kalau gua lihat dari sini gitu kan, dari Bitcoin ORG di sini menyebutkan bahwa di sini developernya hanyalah disebutkan Satoshi Nakamoto dan Marty Malmi. Dan ketika Nakamoto meninggalkan proyeknya, dia memberikan hak akses kepemilikan domain ini kepada beberapa orang gitu kan. Jadi di sini jelas bahwa lebih ke komunitas gitu kan. Dan di sini dokumentasi pengembang mulai ditambahkan di tahun 2014. Anggota komunitas yang memberikan update terbaru, perbaikan saran dan melakukan penyempurnaan. Jadi Bitcoin sendiri kan nggak jelas ya apa devnya, projectnya apa, roadmapnya seperti apa sih, ada nggak gitu kan, projectnya seperti apa sih Bitcoin. Tapi kan banyak orang yang percaya gitu. Dan menurut pendapat gua Bitcoin bisa berkembang karena komunitasnya gitu kan, komunitasnya gitu kan. Dan gue yakin gitu kan para whales, para paus di sini berperan besar dalam hal mempertahankan harga Bitcoin. Dan dan gue yakin juga ketika whales ini mereka mempunyai komunitas juga gitu kan. Nggak mungkin whales ini dia berdiri sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan berdiri sendiri dia akan mencari keuntungan pribadinya masing-masing gitu kan. Contoh misalkan BlackRock, dia mempunyai aset Bitcoin lumayan besar juga ya. Ketika dia jenuh gitu kan, dia berhenti berinvestasi, dia buang gitu kan, ya hancur, udah drop semua gitu kan harganya gitu kan. Ketika gua masuk di cryptocurrency waktu itu, harga Bitcoin di harga $60, $60.000 gitu kan. Dan sekarang udah mencapai $19.000 gitu kan. Berapa persen itu penurunannya? Apa itu nggak disebut rug full gitu kan?
Contoh koin Luna juga ya, pernah gue sebutkan di video sebelumnya. Koin Luna jelas depth-nya siapa gitu kan. Tetapi harganya pun waktu saya masuk ke cryptocurrency itu kurang lebih $116, dan tiba-tiba drop langsung ke di bawah $1 gitu kan harganya. Apa itu disebut rugful gitu kan? Depth-nya jelas gitu kan. Nah, jadi kesimpulan gua, rugful dan tidaknya itu tergantung dari orangnya gitu kan, tergantung pada orangnya tersebut gitu kan. Orangnya tersebut punya niat untuk mempertahankan nggak gitu kan. Apakah orang tersebut hanya untuk mencapai keuntungan saja untuk pribadi dirinya sendiri gitu kan. Kembali ke mereka gitu kan, roadmap yang dia buat itu dia amanah nggak terhadap roadmapnya gitu kan. Kalau tidak amanah dengan roadmapnya ya terjadi seperti Luna gitu kan. Luna tidak amanah terhadap roadmapnya, akhirnya terjadilah collab dan hancur itu kan harganya. Mohon maaf kepada holdernya Luna, bukan gue menjelekan, tetapi sebagai perbandingan saja. Koreksi kalau gue salah gitu ya. Nah, jelas depth-nya jelas gitu. Kayak grup token depth-nya jelas. Tapi Bitcoin tidak jelas siapa depth-nya gitu kan. Tapi orang percaya gitu kan, dan harganya juga bagus gitu kan. Mungkin yang komentar yang tadi juga ya mungkin dia juga pegang Bitcoin gitu kan, tapi dia yakin nggak gitu kan apa yang dia pegang asetnya akan memberikan keuntungan gitu kan. Kalau yakin ya udah lanjutkan saja gitu kan, kalau nggak yakin ya udah tinggalkan saja gitu kan. Nggak perlu menjudge bahwa satu token itu rugful atau scam gitu kan, karena kalian nggak punya hak untuk itu gitu kan, nggak punya hak untuk menentukan bahwa itu rugful atau scam gitu. Jadi tergantung orangnya gitu kan, tergantung pribadinya masing-masing. Menurut kalian mungkin ini scam, tapi menurut gua enggak gitu kan. Contoh misalkan gua pernah punya aset gitu kan, punya aset, salah satu aset di platform gua gitu kan. Ketika itu gua agak sedikit ragu gitu kan, dan akhirnya gue coba cari tahu gitu kan lewat aplikasi yang Pixel, di grupnya Pixel kan, Pixel di sini gua coba konsultasi gitu kan, terus mencari tahu sebenarnya ini token ini bagus seperti apa sih. Nah ini guys, gue tanyain ke sini gitu kan, gue tanyain gitu kan, I need your help gitu kan, how about MBF token sir gitu kan. Gue kasih linknya di sana, gue kasih nomor kontraknya di sana, dan dia jawab gitu kan, dan dia jawab bahwa please DM me. Oke, gue DM kan, gue cari dan gue DM dia kan di sini. Mana sebentar guys, sabar. Nah ini gue DM kan. Ya, di sini gue sebutkan deh, hi, yes sir, I will check it. It is scam. Oh, oke. Dia menyatakan bahwa itu scam gitu kan. Tetapi gue berpikir lagi gitu kan. Gue cari tahu lagi lewat ke exchange-nya langsung gitu kan. Kenapa kalau misalkan token itu, koin itu scam, kenapa nih exchange bisa ngelisting token tersebut gitu kan? Kalau misalkan token tersebut di listing emang benar-benar scam di listing, berarti kan exchange-nya yang nggak benar, berarti kan tidak melakukan seleksi yang benar. Di sini gue cari tahu lagi di exchange Lbank waktu itu ya. Gue cari tahu di sini intinya, nah gue akan di sini. Saya hanya ingin menanyakan, I want just ask about MBF token, that scam or real token, that's all. Dia ngasih jawaban, lu cek deh di link itu, katanya kalau kita bahasa kitanya, lu cek deh linknya di sana, lu pelajari, bisa dan lu sendiri yang akan menentukan. Lu kan dikembalikan lagi, lu sendiri yang akan menentukan, lu yakin gak dengan proyek ini. Kalau nggak yakin jangan dibeli gitu kan. Oke, saya udah lihat gitu kan. Dan saya udah lihat token tersebut, dan roadmapnya juga kita udah lihat gitu kan, gitu. Dan exchange-nya juga nggak terlalu banyak membantu, dia hanya memberikan bahwa bacalah roadmapnya gitu kan, kalau lo yakin beli gitu kan. Dan kenapa gue tanya seperti itu,
orang bilang scam gitu kan, dan ketika saya tanya ke Elbeng juga bahwa itu dia nggak bisa memberitahukan bahwa itu scam atau tidak gitu kan. Dan yang gua rasakan secara pribadi ternyata token tersebut tuh sebetulnya ya memberikan untung gitu kan, walaupun ya banyak banyak pertanyaan gitu kan dalam hal ini, banyak pertanyaan terkait dengan proses transaksinya lah gitu ya gitu. Jadi gua masuk di token tersebut gitu kan, dan gua masuk di token tersebut ternyata memberikan untung gitu kan, memberikan untung lumayan juga, memberikan untung gitu kan. Orang bilang scam scam scam, biasanya kan kalau scam adalah penipu gitu kan. Ternyata ketika gua coba berkali-kali gitu kan, coba lagi berkali, ternyata memberikan untung guys, memberikan untung ke kita gitu kan, ada profit lah, bukan untung, ada profit walaupun sedikit gitu kan. Dan di sini gua coba karena agak ragu gitu kan, gue coba di sini scalping. Di sini gue masuk nih, ini token-token MBF semua ini dari beberapa minggu gue masuk ke token-token ini gitu kan, yang dinyatakan bahwa orang bilang bahwa ini scam. Karena gue yakin karena dia memberikan untung, ya gue coba lagi, coba dan coba lagi. Ini MBF semua, token MBF semua, walaupun ada beberapa yang dibatalkan karena saya scalping mencari harga yang pas tentunya guys gitu kan. Dan sini semua MBF 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 MBF, semua MBF ya gitu. Jadi gue dari modal berapa ini, dari modal $16 gitu kan, sampai dengan sekarang ada di posisi $16 menjadi apa, sebentar guys, mana guys, $36 guys. Nih. Gitu kan. Memberikan keuntungan gitu kan. Nah, lu bisa lihat deh. Nih, $36. Yang tadinya gua hanya sebatas berapa? Cuma punya $15 kalau nggak salah waktu itu. Nah, ini cuma punya $16 waktu itu saya pertama. Nih, pertama hanya punya $16 gitu kan. $16. Gua coba gitu kan. Ternyata memberikan keuntungan gitu kan. Nah, kesimpulan dari apa yang gue sampaikan di sini mungkin gitu kan, yang gue bisa sampaikan adalah scam dan tidaknya, rugful dan tidaknya itu adalah yang menentukan, kita tidak bisa menentukan dan kita tidak bisa menjudge bahwa itu adalah token rugful ya. Itu dikembalikan kepada orang devnya sendiri, yakin amanah atau tidak gitu kan. Dan ya kalau misalkan merasa full dan lain sebagainya menurut pemahaman kita, ya sudah selesaikan. Ya nggak usah apa namanya membuat rusuh dunia persilatan gitu kan. Cukup ya sampaikan dengan bahasa dan kata-kata yang sehat gitu kan, cukup seperti itu. Mungkin itu saran gue, seperti itu. Dan perlu diingat juga gitu kan, bahwa gue di sini nggak ada endorse salah satu token. Dalam hal ini video gue banyak membahas terkait dengan grup token, tapi sejujurnya gue nggak ada endorse di sana. Gue lebih karena gue percaya, gue cinta terhadap token, bukan token ya, gue cinta terhadap timnya, komitmen orangnya gitu kan, terhadap roadmap yang dia bikin gitu. Gue sangat suka gitu kan, dan ketika gue merasa suka dan hati gue merasa tertarik, ya gue secara totalitas bahwa gue sangat mendukung gitu kan project-projectnya. Dan gue tidak merasa tidak merasa bahwa gue ini fanatik terhadap salah satu token, enggak gitu kan. Terbukti kan tadi, token apapun gue ada gitu kan, token apapun gue ada. Jadi ya sekali lagi gue sampaikan bahwa pada saudara saya yang komen, terima kasih atas komentarnya, dan terima kasih juga lu sudah mampir ke channel kecil dan tidak bermanfaat ini. Sekali lagi gue terima komentarnya, cuma klarifikasi gue seperti itu. Kita tidak punya hak untuk memberikan ponis atau menjudge bahwa salah satu token atau koin itu adalah rugful ya.
Sekali lagi seperti itu. Dan mohon kepada teman-teman senior, kakak-kakak senior yang sudah expert dalam hal cryptocurrency, diluruskan apabila gua menjelaskannya kurang jelas, dan tolong dibantu saja dan dikoreksi. Oke, itu aja mungkin sementara ya, karena sebentar lagi gua nih mau diambil darah lagi nih. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf mengganggu di malam harinya. Sampaikan salam buat keluarga kalian dan gue ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.